Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Johari Wandi, biasa dipanggil dengan Wandi. Saya mengambil jurusan manajemen dan bisnis di Universitas Islam Indragiri Tembilahan atau disingkatan dengan UNISI. Sekarang saya berada di semester 6 dengan nomor induk mahasiswa 111910100050. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Agus Maulana selaku dosen mata kuliah komunikasi bisnis yang telah membimbing kami dalam mengajarkan tugas ini. Dan semoga video ini bisa bermanfaat bagi banyak orang. Jadi optik kita kali ini adalah komunikasi bisnis. Komunikasi sangat vital dalam kegiatan aspek kehidupan kita, bagi itu dalam hubungan keluarga, pekerjaan, dan lain-lain. Sebelum kita masuk pada pembahasan apa itu komunikasi bisnis dan apa saja struktur komunikasi bisnis, kita harus tahu dulu apa sejarah dan komunikasi itu. Oke, kita lanjut lihat bagaimana sejarahnya. Bagaimana sejarah komunikasi bisnis? Komunikasi bisnis berasal dari bahasa Latin communis, yang berarti sama secara sederhana. Komunikasi dapat terjadi apabila ada semacam antara penyampaian pesan dan orang yang menerima pesan. Seperti itulah contohnya. Pada mulanya bahasa hanya merupakan upaya atau cara manusia menyampaikan ide, gagasan, kemauan, hasrat, dan lain-lain sebagainya. Ucapan tersebut hanya supaya manusia bisa saling berhubungan pada waktu itu. Komunikasi tidak dianggap sebagai suatu yang harus diberi perhatian, dikaji atau distrukturkan, namun pada abad ke-5 sebelum Masehi di Yunani berkembang suatu ilmu yang mengkaji proses pertanyaan antara manusia yang diberi nama retoritis, yang berarti seni Bebstone prepidato, dengan berargumentasi yang bersifat mengunggah atau seni yang menggunakan bahasa secara lancar untuk menghargai dan mengajak retoris ke pendapat pembahasan khusus. Bahkan beberapa pemikiran itu mempertahankan retiko sebagai hal penting dalam masyarakat dan pemerintah. Pada perkembangan awal, batasan komunikasi yang dapat kita terapkan adalah percakapan atau penyampaian gagasan antara manusia secara lain dan bertatap muka, baik merupakan pidato maupun diskusi. Hal ini terus berkembang setelah ditemukan kertas penemuan mesin cetak dan terbitas surat kabar pertama-tama. Setelah surat kabar beradab, manusia juga berkembang dan ditemukan radio, film, televisi, dan sejumlah media-media lainnya. Oke, di sini saya akan memperingatkan komunikasi bisnis. Secara umum, komunikasi bisnis suatu proses penyampaian dan penerimaan pesan atau informasi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan harapan terjadinya pengaruh dalam positif atau penimbulan efek tertentu yang diharapkan. Oleh karena itu, komunikasi bisnis adalah proses pertukaran pesan antara individu atau kelompok melalui media tertentu yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Tujuan adanya komunikasi bisnis. Umumnya, tujuan komunikasi bisnis yaitu memberi informasi atau informing, persuasi atau persuading dan melakukan
kolaborasi atau coloboting dengan pelanggan manapun. Misalkan memberikan sebuah informasi, melakukan persuading, melakukan kolaborasi. Jenis-jenis komunikasi bisnis. Berdasarkan ruang lingkup, komunikasi bisnis dibagi menjadi dua, yaitu komunikasi internal dan eksternal. Komunikasi internal adalah komunikasi yang terjadi dalam perusahaan yang sama. Komunikasi internal dapat berupa komunikasi vertikal maupun horizontal. Komunikasi eksternal adalah komunikasi yang dilakukan dengan lawan bicara, bukan dari perusahaan yang sama. Komunikasi eksternal biasanya dilakukan untuk melakukan kerjasama dengan pihak di luar perusahaan. Manfaat komunikasi bisnis. Begitu banyak manfaat komunikasi bisnis. Oleh karena itu, hal ini sangat penting bagi operasional suatu perusahaan. Dengan komunikasi yang efektif adalah dapat memperoleh dampak positif. 1. Meningkatkan keterlibatan pegawai. 2. Mengurangi komunikasi yang tidak dibutuhkan. 3. Mengatasi miskomunikasi. 4. Mendorong produktivitas pegawai. 5. Meningkat komunikasi antara departemen. 6. Meningkat komunikasi dengan pegawai workforce homes. 7. Mengurangi turnover pegawai. 8. Mendukung upaya berbagai pengetahuan. 9. Meningkatkan kepuasan dengan tensi konsumen. 10. Membangun budaya bisnis yang lebih baik. 11. Sebagai upaya membangun cerita perusahaan di mata masyarakat. Baik teman-teman, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan presentasi saya mengenai komunikasi bisnis. Mohon maaf apabila ada dapat kesalahan dalam penyampaian materi yang dipresentasikan, karena sempurna hanya milik Allah semesta. Kemudian saya berharap video ini bermanfaat untuk kalian semua. Fekon hebat, Unisi berjaya dan gemilang. Wassalam dari Wandi.